Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada periode pada tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 2 abad setelah revolusi industri, rata-rata mendapatkan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat. Seperti yang dinyatakan oleh pemenang hadiah Nobel Robert Emerson Lucas, bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Inggris memberikan landasan hukum dan budaya yang memungkinkan para pengusaha untuk merintis terjadinya revolusi industri. Faktor kunci yang turut mendukung terjadi revolusi industri antara lain: 1. Masa perdamaian dan stabilitas yang diikuti dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia. 2. Tidak ada hambatan dalam perdagangan antara Inggris dan Skotlandia. 3. Aturan hukum atau menghormati kesucian kontrak. 4. Sistem hukum yang sederhana yang memungkinkan pembentukan saham, gabungan perusahaan atau korporasi. Dan 5. Adanya pasar bebas atau kapitalisme. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadinya peralihan dan penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi, dan peningkatan penggunaan batu bara. Ekspansi perdagangan turut dikembangkan dengan dibangunnya terusan perbaikan jalan raya dan rel kereta api. Adanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada akhirnya menyebabkan membengkakkan populasi di kota-kota besar di Inggris. Awal mula revolusi industri tidak jelas, tetapi T.S. Ashton menuliskannya kira-kira 1760 sampai 1830. Tidak ada titik pemisah dengan revolusi industri kedua. Pada akhir tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut pengembangan mesin pembakaran dan pengembangan pembangkit tenaga listrik. Faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei, serta adanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Sciences. Ada pula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan kegiatan wira swasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Beberapa sejarawan abad ke-20 seperti John Clapham dan Nicholas Crafts
berpendapat bahwa proses perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang adalah sebuah ironi. Produk domestik bruto atau PDB per kapita negara-negara dunia meningkat setelah revolusi industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis modern. Revolusi industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis. Revolusi industri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan sejak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.